Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli halin. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'al Huda Kampung Bebean yang semuanya sangat kami hormati, dan semoga kita semua senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas limpahan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih ringan langkah, ringan hati untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, hadir di masjid yang penuh keberkahan ini, dalam majelis ilmu rutinan pekanan kita yang mengkaji kitab hadis arba'in. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada beliau baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan lagi hadis yang ke-15. Hadis ke-15 dari hadis arba'in ini, ya. Di sini diberi judul min khisalil iman. Di antara bagian-bagian daripada keimanan, atau di beberapa terbitan yang lain diberi judul etika seorang mukmin. Karena di hadis yang ke-15 ini, ya, kita nanti pembahasannya tentang akhlak, tentang etika, yakni al-qaulul hasan wa ri'ayatu haqqil dhaifi wal jar. Perkataan yang baik, kemudian berbuat atau memuliakan tamu dan tetangga. Ada tiga etika akhlak seorang mukmin yang disebutkan di hadis ke-15 ini. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan secara langsung dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Napa mawon wingi? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ini yang pertama, hendaklah berkata yang baik, berkata yang bagus, atau mendingan diam. Jadi kalau berkata, ya berkatalah yang baik-baik. Kalau enggak, mendingan diam. Oh, berarti diam itu masih lebih baik daripada berkata yang buruk. Ya, mendingan diam. Auliyasmut, kata Rasulullah, atau hendaklah diam saja. Kalau perkataannya enggak baik, hendaklah diam saja. Yang kedua, etika yang kedua adalah falyukrim jarahu, hendaklah memuliakan, menghormati tetangga. Ini termasuk akhlak yang hendaknya ada di diri seorang mukmin. Bahkan berkaitan langsung dengan keimanan.
Yang ketiga adalah fal yukrim dhaifahu, hendaklah ia memuliakan tamunya, ya. Nah, enten tamu yang sedang singgah ke rumah kita, silaturahmi. Nah, di antara akhlak yang diajarkan oleh Islam adalah memuliakan tamu. Malam hari ini kita lanjut untuk pembahasan syarahnya, adabul kalam, ya, adab berbicara. Lil kalami fil islami adabun katsiratun minha. Berkenaan dengan berbicara ini, di dalam Islam ada adab-adabnya yang banyak. Di antaranya, ya, harisal muslimu ayyatakallama bima fihi naf'un wa ayyumsika 'anil kalamil muharrami fi ayyi halin minal ahwal. Ya. Adab yang pertama, hendaknya seorang muslim benar-benar mengupayakan untuk berbicara hanya dengan yang bermanfaat saja. Jadi setiap, ya, lisannya berucap itu ya hal-hal yang mengandung manfaat, hal-hal yang mengandung pahala. Ya, sama-sama berucap, sama-sama mengucapkan apa? Ada perkataan yang keluar dari lisan kita, kan eman-eman kalau enggak menghasilkan pahala. Jadi ucapannya itu ya ucapan-ucapan yang baik, zikir, kemudian ya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak ke kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi apa yang terucap dari lisannya kalau enggak zikir ya dakwah. Nah, itu kalau bisa seperti itu alangkah baiknya. Wa ayyumsika 'anil kalamil muharrami fi ayyi halin minal ahwal. Menahan diri, ya, menjaga diri dari perkataan yang haram, atau ya setidaknya yang sia-sia dalam kondisi apapun. Dalam surat Al-Mu'minun, ya, Allah menjelaskan karakter atau diantara karakter orang beriman itu kan Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang di dalam salatnya mereka itu khusyuk, karakter orang beriman. Salah satunya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang berpaling dari laghun. Laghun itu adalah ucapan-ucapan yang enggak ada manfaatnya, enggak berfaedah, ya. Wallaghu huwal kalamul batil. Di sini dijelaskan wallaghu dan lahwun itu adalah al kalamul batil, perkataan-perkataan yang batil, kal ghaibati, seperti ghibah. Ghibah niku napa, Bu? Rasan-rasan. Ya, rasan-rasan niku ya bisa jadi mungkin sebenarnya memang iya, tapi apa, perkataan-perkataan itu kalau misal didengar langsung oleh yang sedang diomongin, ya, sedang dirasani, itu akan menyebabkan sakit hati. Itu ghibah, ya, rasan-rasan. Wan namimatu, dan mengadu-adu. Ya, kadang diterjemahkannya adu domba, sudah menjadi istilah, ya. Tapi maksudnya bukan ngedu domba niku mboten. Adu domba niku ya nanti pas sedang di hadapannya ini menyampaikan begini, di hadapan yang sana menyampaikan dengan yang lain lagi, sehingga itu apa? Memicu adanya pertikaian, memicu adanya konflik, ya, adu domba.
wa ta'nu fi a'radhin nas wa nahwi dzalik, dan tuduhan-tuduhan yang mencederai kehormatan orang, wa nahwi dzalik, dan yang lain sebagainya. Nah, seorang mukmin ya itu hendaknya berpaling dan menghindarkan diri dari laghwun ini tadi, al-kalamul batil. Jadi adab yang pertama, adab berbicara itu adalah ya menjaga atau benar-benar mengupayakan omongannya itu yang manfaat-manfaat saja. Kalau enggak faidah, apalagi kok sampai itu mengandung unsur dosa, tahan diri, tinggalkan. Yang kedua, adamul iksar minal kalamil mubah. Wah, ini tidak berbanyak-banyak dari perkataan yang mubah. Mubah niku napa toh? Mubah niku boleh loh. Enggak dosa tapi juga enggak menghasilkan pahala, mubah. Itu pun diantara adab kita seorang mukmin, ojo akeh-akeh. Ampun terlalu kathah-kathah. Nggih. Jangan berlebihan. Maksudnya seperti itu, li'annahu qad yujirru ilal muharrami awil makruh. Karena bermula dari yang mubah. Awalnya sih ngobrolnya ya yang mubah-mubah. Kemudian terlampau asik, seru, lama-lama kok yang bablas, tetap ada yang keserempet dari hal-hal yang makruh, yang dibenci ataupun bahkan yang haram. Rawat Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah memperbanyak pembicaraan yang tidak ada unsur zikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyak-banyak berbicara yang tidak ada unsur zikir atau mengingat Allah Ta'ala, qaswatun lil qalbi, mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi, dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Jadi di antara hal yang bisa mengakibatkan kerasnya hati itu adalah banyak omong. Banyak omong niki ya maksudnya omongan-omongan yang enggak berfaedah, yang enggak ada kandungan zikirnya, enggak ada nilai pahalanya. Tapi ketika omongan itu dibutuhkan, ya wajib bagi kita untuk ngomong. Diam itu adalah emas, ya ada peribahasa, diam adalah emas. Tapi ya tidak selamanya. Diam dari kemungkaran itu bukan emas, ya. Yang emas itu adalah diam dari perkataan-perkataan laghwun tadi itu, ya. Nah, ini adab yang ketiga. Oh, sebentar, masih ada perkataan sahabat Umar radhiyallahu an. Di sini dinukil ya, wa qala Umar radhiyallahu an, dan sahabat Umar radhiyallahu an berkata, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathurat dzunubuhu, wa man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Barang siapa yang banyak omongannya, maka akan banyak kesalahannya. Wa man kathura saqtuhu kathurat dzunubuhu. Orang yang banyak kesalahannya akan banyak dosanya. Wa man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka
neraka itu lebih layak baginya. Jadi urut-urutannya ya benar, kalau banyak ngomong, banyak bicara, potensi salah itu ya pasti lebih banyak. Kalau salahnya banyak, oh berarti dosanya banyak. Kalau dosanya banyak, ya akan menjerumuskan ke neraka. Yang ketiga, adab atau etika berbicara. Ya ini, wujubul kalami indal hajati ilaihi. Wajib berbicara, wajib dalam satu kondisi berbicara itu menjadi wajib. Indal hajati ilaihi. Ya, ketika memang ada hajat atau kebutuhan atas bicaranya itu. Wa khassatan li bayanil haqqi, khususnya atau wabil khusus untuk menjelaskan kebenaran. Dalam hal apa? Menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebenaran, wajib kita berbicara. Wal amru bil ma'rufi, memerintahkan pada yang ma'ruf, yang baik-baik, mengajak ke kebaikan, itu wajib kita berbicara. Wan nahyu 'anil munkari, dan mencegah daripada kemungkaran. Kalau memang ada kemungkaran, ya kita wajib mengingkari, ya seminimal-minimalnya mengingkari dengan hati. Tapi itu kata Rasulullah, wadzalika adhaful iman. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Ya, terlebih kalau memang ya public figure, tokoh masyarakat, ketika ada kemungkaran, ya hendaknya ia menyampaikan sikap mengingkari. Wa yu'tabaru dzalika min asyrafil khisal wa tarkuhu ma'siyatun wa ithmun. Ya. Dan hal ini tadi artinya ya berbicara ketika dibutuhkan untuk menjelaskan kebaikan, untuk mengajak ke ma'ruf, untuk mencegah daripada yang mungkar, itu min asyrafil khisal, ya, adalah pembicaraan yang paling mulia. Ya. Kalau banyak berbicara tadi dilarang, banyak berbicara yang apa, yang langgun, ya. Tapi kalau dalam hal ini itu kemuliaan, ya kemuliaan. Wa tarkuhu ma'siyatun wa ithmun. Meninggalkannya itu adalah bentuk kemaksiatan dan dosa. Li'anna sakitu 'anil haqqi syaitonun akhras. Masya Allah. Karena orang yang diam dari kebenaran itu adalah setan yang bisu. Syaitonun akhras. Jadi nggak boleh diam dalam hal menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Yaitu tadi adab-adab berbicara yang disebutkan di sini, bagian atau sebagian daripada adab berbicara. Kemudian al-inayatu bil jari wal wisayatu bih, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tetangga. Min kamalil imani wa sidqil islam al-ihsanu ilal jari wal birri bihi wal kaffi, ya, an adahu. Di antara bentuk kesempurnaan iman dan jujurnya atau benarnya keislaman, Masya Allah. Jadi ini memang kaitannya langsung dengan keimanan keislaman kita. Kalau imannya benar-benar, kalau Islamnya benar-benar, ya, itu diantara apa pancarannya, diantara indikasinya itu adalah berbuat ihsan
kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya, tidak melukainya. Kama akhbara sallallahu alaihi wasallam wa hasbuna dalilan ala dzalik. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan cukuplah ini menjadi dalil annallaha ta'ala qaranal amra bil ihsani ilal jari ma'al amri bi ibadatihi wahdihi subhanahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk berbuat ihsan kepada tetangga, ya, disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Di surat An-Nisa ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini jelas komitmen seorang muslim, ya. Komitmen seorang muslim, orang beriman, ya. Tauhid, beribadah kepada Allah semata, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, perintah ini di surat An-Nisa ayat 36 ini diikuti dengan beberapa perintah berikutnya. Satu, wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah, disebutkan paling awal lagi kepada kedua orang tua, bapak dan ibu kita. Beliaulah berdua orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Maka birrul walidain itu luar biasa. Islam memposisikan birrul walidain, ya, setelah perintah untuk hanya beribadah kepada Allah. Yang masih memiliki orang tua, masih hidup, nah itu tiket di antara tiket-tiket surga, jangan disia-siakan, ya. Masih ada kesempatan, manfaatkan dengan baik. Wa bidzil qurba, setelahnya dengan dzil qurba itu orang yang memiliki qarabah, memiliki kerabat, masih sedulur dengan kita. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Masya Allah. Jadi berbuat ihsan, berbuat memuliakan, menghormati tetangga itu disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda kesempurnaan iman dan ketulusan Islam, wal jaril junubi huwal ba'id fil jawari awin nasab. Jaril junubi itu tetangga yang jauh, ya, enggak langsung dekat dengan rumah kita, awin nasab, atau jauh secara nasab. Wa sahibi bil jambi huwa rafiq fi safari aw ghairihi. Sahib, sahabat, itu maksudnya adalah yang membersamai kita ketika safar atau yang lainnya. Fal ihsanu ilal jari wa ikramihi amrun matlubun syar'an. Bal laqad wasalat al-inayatu bil jari fil Islam ila darajatin lam ya'had laha mathilun fi tarikhil alaqat al-ijtima'iyyah. Ya, berbuat ihsan kepada tetangga dan memuliakannya, ya, itu adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang diminta, yang diperintahkan dalam syariat Islam ini. Bahkan apa? Al-inayah, perhatian Islam dengan tetangga itu, ya,
sangat-sangat tinggi yang tidak kita dapati di peradaban lainnya manapun. Jenengan kalau hidup di Jepang misal, saya yang pernah dengar ceritanya di Jepang nih, ada temen yang pernah kerja di Jepang. Nafsinya itu kuat banget di sana. Antara satu rumah dengan sampingnya itu tidak begitu kenal, itu udah umum di sana. Dan ya masing-masing ngurusi urusannya sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam Islam, di antara tuntunannya, di antara ajarannya adalah setiap kita itu hendaknya perhatian, kemudian berbuat baik, menghormati, memuliakan tetangga. Ya alhamdulillah kita di Indonesia ada perangkat pemerintahan RT RW itu katanya juga cuma ada di Indonesia. Katanya, kurang tahu ya. Niki yang pernah cerita malah sahabat yang tinggal aktivitas sehari-hari di Madinah sana malah. Jadi kalau di sana ya kumpulan RT kumpul dengan tetangga sekitar itu jarang-jarang sekali juga. Tapi alhamdulillah di masyarakat kita ada rukun tetangga, rukun warga, RT RW. Diadakan kegiatan-kegiatan, kemudian kita bisa guyup rukun dengan tetangga. Ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mana kita itu hendaknya memuliakan tetangga itu tadi. Wanzur ma rawahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha idz qalat. Perhatikanlah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarrithahu." Ya, kata Rasulullah, ya Rasulullah ini menyampaikan kepada para sahabat saat itu, Jibril itu masih terus-menerus memberikan wasiat tentang tetangga. Ya. Hingga aku itu mengira bahwa ya tetangga itu akan mendapatkan hak waris sampai ya. Tapi ini saat itu Rasulullah menceritakan saking banyaknya wasiat-wasiat dari Jibril yang disampaikan kepada beliau, sampai beliau mengira dikiranya Rasulullah tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Menunjukkan apa? Betapa syariat Islam ini memberikan perhatian yang begitu tinggi kaitannya, urusannya dengan masalah berbuat baik kepada tetangga ini. Aidzanantu annahu sayaj'alu lahu nasiban min mirathi jarihi min kathrati ma abana li min huquqin alaihi. Idza'ul jar, menyakiti tetangga, kholalun fil imani yusabbibul halak, adalah cacat keimanan. Kalau ada orang atau seorang mukmin, seorang muslim, wong Islam kok sering gawe loro tanggane, tidak hanya secara sosialnya dia cacat, keimanannya itu ada cacat berarti. Kholalun fil iman yusabbibul halak, yang akan menyebabkan kerusakan. Adzal jari muharramun fil Islam, menyakiti tetangga itu haram hukumnya dalam Islam. Wa huwa minal kaba'iril lati yu'azzamu ithmuha wa yashtaddu iqabuha indallahi azza wa jal wa tahulu baina fa'iliha wa baina bulughihi maratibal fadli wa kamalil iman. Ya, intinya di sini disebutkan bahwa menyakiti tetangga itu adalah keharaman di dalam Islam dan termasuk dosa besar yang akan menghalangi pelakunya dari derajat kesempurnaan iman.
Jadi kalau mau menggapai derajat kesempurnaan iman, ya sama tetangga niku kedah pinter, kedah gemati dan berbuat baik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya, ayyudz dzambi a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Qala, beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu. Satu. Qila summa ayun, dikatakan lagi kemudian apa? Qala an taqtula waladaka makhafatan ayat'ama ma'aka. Ya, seseorang membunuh anaknya karena khawatir, takut ya nanti si anak akan makan bersamanya. Artinya ya takut nggak bisa makani, artinya nggak yakin sama jaminan rezeki yang telah Allah tentukan. Qila summa ayyun, dikatakan lagi kemudian apa? Qala antuzani halilata jarika. Nah ini yang kaitannya dengan tetangga. Kemudian apa yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah, seseorang berzina dengan istri tetangganya. Maka termasuk dosa-dosa terbesar yang disebutkan oleh Rasulullah di riwayat ini, ya, menyekutukan Allah, membunuh anak karena khawatir masalah rizki. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min zalik. Imam Bukhari di riwayat lain meriwayatkan dari Abu Syuraih radhiyallahu an dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah. Ini Rasulullah langsung, dan beliau bersumpah demi Allah, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Diulangi sampai 3 kali oleh Rasulullah. Berarti hal yang akan disebutkan lagi enggak bain-bain, bukan perkara kecil, berarti perkara besar. Qila man ya Rasulullah, dikatakan siapa wahai Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu biwa'iqihi, orang yang tetangganya itu enggak merasa aman darinya, enggak beriman, kata Allah. Artinya enggak merasa aman itu ya dari lisannya, dari tangannya, tindakan-tindakannya itu banyak menyebabkan tetangganya terganggu. Lah niki ya setiap kita kedah napa? Kita lihat ke diri kita masing-masing, kita dalam bersosial, bermasyarakat, bertetangga. Sederhana mungkin urusan-urusan napa? Kadang orang-orang tua kita dulu itu kan membuat banyak ya petuah-petuah nasihat-nasihat. Kalau bangun rumah ojo bener-bener mepet batas tanah, engko banyune nibone neng tanah tonggo. Ini kan hal-hal sederhana, urusannya kaitan dengan hubungan sosial kita dengan tetangga. Mungkin iya nggak protes, tapi barangkali batin dan lain sebagainya. Nah, seorang mukmin ya harus benar-benar memperhatikan, jangan sampai ya kita itu termasuk yang diancam ini tadi, orang yang tetangganya itu enggak merasa aman darinya. Dikatakan oleh Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman, sampai 3 kali. Kita selesaikan untuk pembahasan di subbab ini. Hadis lain riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis masyhur ya. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, diceritakan. Jadi Rasulullah itu
Diwaduli kalau bahasa kita. Inna fulanah tusalli bil laili wa tasumu bin nahar. Itu ada, wahai Rasulullah, seorang perempuan ya, sholatnya rajin. Kalau malam dia habiskan malamnya dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Wa tasumu bin nahar, kalau siang dia berpuasa. Artinya apa? Ibadahnya mantap. Hablum minallahnya bagus. Ya. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha. Tapi lisannya itu sering menyakiti tetangganya. Lisannya landep, ya, landep tajam. Qala la khaira fiha hiya finnar. Apa kata Rasulullah? Enggak ada kebaikan pada orang yang seperti itu dan dia di neraka. Waqila lahu, kemudian disebutkan lagi kepada Rasulullah, inna fulanah tusallil maktubah wa tasumu ramadan wa tatasaddaqu bil atwari minal aqti wa laysa laha syai'un ghairuh wa la tu'dhi bilisaniha jiranaha. Di sisi lain, wahai Rasulullah, ada seseorang sholatnya ya yang wajib-wajib tok, tusallil maktubah wa tasumu ramadan, puasanya ya puasa Ramadan saja. Jadi intinya ibadahnya tidak sebagus yang contoh pertama tadi, secara ibadah urusan hablum minallah. Tapi wala tu'dhi bilisaniha jiranaha, tapi dia benar-benar menjaga lisannya, menjaga tangannya, enggak pernah menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? Qala hiya fil jannah. Ya, ia berada di surga. Masya Allah. Jadi memang kita ya dituntut untuk solih secara vertikal pun juga solih secara horizontal. Secara vertikal dalam urusan ibadah kita kepada Allah, hablum minallah. Secara horizontalnya adalah dalam hal sosial, hubungan kita dengan sesama manusia yang lain harus berjalan seiringan. Contoh yang tadi disebutkan dalam riwayat ini, meskipun ibadahnya kepada Allah bagus, tapi kalau sering nyakitin orang itu di neraka. Ya. Sebaliknya, dalam hal urusan ibadahnya kepada Allah, ya ibadah yang wajib-wajib. Kalau wajib-wajib itu harus kan, memang wajib-wajib saja ditunaikan. Tapi sosialnya dia bagus, nggak ada orang yang pernah tersakiti oleh dia, lisannya dijaga benar-benar, tangannya dijaga benar-benar agar tidak menyakiti orang lain. Dikatakan oleh Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Semoga sudah mancing tadi ya. Pembahasan sedikit ini tadi berkenaan tentang satu tadi masih dalam hal falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau mending diam. Kemudian yang kedua, memuliakan tetangga, tidak menyakiti tetangga ya. Semoga pemaparan-pemaparan ini tadi menjadi pengingat dan menjadi nasihat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk akhlak seorang muslim, akhlak seorang mukmin. Cekap nggih? Wonten pertanyaan, Ibu-ibu? Wonten nggih, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.